Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload ada video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas sektor batubara yang masih terus bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba analisa satu saham yang laba bersih kuartal satunya juga melonjak 132% lebih dan saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 2.490. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Antam berada tepat di garis EMA 50 dan di sekitar harga 2.500. Jadi kemarin Antam masih belum berhasil naik di atas harga 2.500. Dan candle hari Jumat kemarin pun walaupun naik 1% lebih, ini terdapat candle merah. Jadi memang Antam menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 dan harga 2.500 ini, Antam ada potensi untuk bergerak uptrend kembali. Dan jika kita lihat garis EMA 150 saat ini masih berupa support di harga 2.370. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini pelan-pelan mulai mengarah ke atas. Dan dari info terbaru, laba Antam masih melonjak 132,5% pada kuartal 1 tahun 2022. Penjualan emas dan nikel masih moncer. Jadi kuartal 1 ini penjualan domestik menjadi penyumbang utama pendapatan Antam dengan kontribusi 7,42 triliun atau 76% dari total penjualan bersih. Tapi dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Asing juga terlihat melakukan distribusi setelah sebelumnya masuk akumulasi saham Antam. Jadi dari data yang kita dapat, kita tetap harus hati-hati karena kenaikan ini belum mengkonfirmasi bahwa Antam berhasil break dari garis EMA 50 sampai harga 2.500. Apabila gagal break, Antam masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi masih akan sideways. Dan karena garis EMA 50 dan 150 saat ini sangat dekat, hati-hati apabila gagal break masih ada potensi Antam untuk lanjut turun di bawah garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah mempunyai saham Antam, harus pantau terus pergerakannya. Apabila terlihat masih ada distribusi, hati-hati Antam ada potensi untuk balik bergerak turun. Tapi masih bisa di hold menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, tetap bisa pantau saham Antam. Paling aman adalah tunggu Antam berhasil break dari garis EMA 50 atau harga 2.500 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil break maka sudah terkonfirmasi Antam ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di 2.700 sampai 2.800. Dan garis EMA 50 150 akan berubah menjadi supportnya kembali. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Harum. Bisa kita lihat Harum secara grafik hampir mirip dengan Antam. Sama-sama saat ini berada di antara garis EMA 50 dan 150. Bedanya Harum masih berada di bawah garis EMA 50. Sedangkan Antam saat ini sudah mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ini. Tapi untuk Harum garis EMA 50 dan 150-nya lumayan jauh. Jadi lebih enak untuk di swing trade di saham Harum daripada di saham Antam. Apabila kita mau entry di garis EMA 150 dan take profit di garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 11.475. Untuk garis EMA 150 di 10.225. Harum kemarin juga naik 3% lebih ke harga 11.050 dan saat ini mencoba untuk naik melewati resisten di 11.000. Bisa kita lihat sebelumnya berhasil rebound dari garis EMA 150, mencoba untuk naik di atas harga 11.000, ternyata gagal break dan turun kembali. Dan sekarang kembali naik mencoba untuk break resisten 11.000. Jadi saat ini ada dua resisten, tapi lebih kuat itu resisten di EMA 50. Apabila Harum juga berhasil break, maka Harum juga berpotensi untuk lanjut bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat hampir mirip dengan Antam. Sebelumnya bergerak turun, saat ini pelan-pelan mulai mengarah ke atas. Untuk Harum bisa kita lihat
kenaikan 3% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih terus akumulasi saham ini. Jadi beda dengan Antam yang ada distribusi, Harum ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, trading plan-nya hampir mirip dengan Antam, masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Karena patokannya tetap garis EMA 150, selama tidak turun di bawah garis EMA 150 ini, Harum juga trennya tidak akan bergerak downtrend. Jadi potensinya kedepannya masih akan sideways dan ada potensi melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50. Apabila berhasil break, Harum berpotensi lanjut naik ke harga 12.000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena berada di tengah-tengah support dan resisten, sebaiknya wait and see dulu. Bisa buy on breakout atau tunggu kembali di support EMA 150 untuk entry-nya. Berikutnya saya menganalisa saham Inco. Inco juga naik 4% lebih ke harga 7.975. Dan jika kita lihat secara grafik, Inco lebih bagus grafiknya daripada Antam maupun Harum. Karena Inco saat ini selalu bertahan di atas garis EMA 50. Beda dengan Harum dan Antam yang turun di bawah garis EMA 50. Jadi memang Inco sempat turun mengatas garis EMA 50, tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 ini, Inco berhasil rebound kembali. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat Inco naik mencoba break resisten di harga 8.000. Dan secara tren pun, Inco untuk tren jangka menengah sebenarnya saat ini masih bergerak tren. Dan untuk garis MACD, sebelumnya bergerak turun, saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Jadi ada potensi untuk berpotongan kembali. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga sama, masih masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco juga masih ada potensi untuk mencoba break harga 8.000. Apabila minggu depan berhasil break, maka target berikutnya itu kembali mengetes resisten di 8.700 sampai 8.800. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, walaupun ternyata minggu depan gagal break di harga 8.000 pun, menurut saya Inco masih bisa di hold karena secara tren masih bagus dan masih ada potensi untuk break harga 8.000 dan naik minimal ke 8.500 sampai 8.700. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya harga saat ini sudah lumayan tinggi. Sebelumnya apabila menyentuh garis EMA 50 teman-teman entry itu baru lebih aman karena harganya berada di sekitar support. Daripada saat ini teman-teman entry sudah di sekitar resisten. Walaupun bisa buy on breakout, resikonya akan lebih besar untuk teman-teman dapatkan di harga tingginya. Karena sebelumnya Inco pada saat menyentuh harga 8.700 gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi teman-teman memang bisa buy on breakout di harga 8.000 tapi harus sangat disiplin. Jadi pertimbangkan untuk take profit atau malah cut loss apabila ternyata berbalik arah. Terakhir kami akan coba update pergerakan dari saham HMSP. HMSP hari Jumat kemarin masih lanjut naik 3% lebih ke harga 1065. Dan secara tren bisa kita lihat HMSP saat ini trennya masih lanjut uptrend. Dan garis MACD pun saat ini masih melanjutkan kenaikan. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 995 dan di atasnya masih ada support psikologis di harga 1000. Sedangkan garis EMA 50 saat ini di harga 955. Dan garis EMA 50 pun saat ini sudah mulai bergerak naik. Apabila lanjut naik dan berpotongan dengan garis EMA 150, maka tren HMSP kedepannya akan lebih bagus lagi. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya asing distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat HMSP masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 1100 yang merupakan resisten berikutnya. Memang masih ada potensi untuk terkena pullback sementara, tapi untuk tren jangka menengah menurut saya HMSP masih bagus trennya. Jadi selama garis uptrendnya belum patah atau teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50, masih bisa di hold selama HMSP tidak berada di bawah harga 1000. Jadi untuk trading jangka pendek bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 1100 apabila memang gagal break. Setelah itu tunggu kembali di bawah untuk re-entry kembali atau hold saja selama harga 1000 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry,
Saya juga tidak menyarankan untuk entry di harga setinggi ini. Karena pada saat HMSP sebelumnya berusaha untuk break garis EMA 50 pun kami sudah sarankan untuk pantau pergerakan saham ini. Jadi saat ini tinggal mengikuti trennya akan ke arah mana. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.